ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafarin. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ada Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat yang lain. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangkitlah dari tengah-tengah kami. Maksudnya beliau pergi karena mau buang hajat. Fa'atta'a alaina, dan beliau lama enggak kembali-kembali. Artinya Rasulullah pergi untuk buang hajat, namun ternyata beliau lama enggak kembali. Wa khashina an yuqtafa adunana, maka kami merasa khawatir jika terjadi sesuatu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafazi'na, dan kami pun merasa ketakutan. Jangan-jangan Rasulullah SAW terjadi padanya sesuatu. Faqumna, maka kami pun kemudian bangkitlah. Fakuntu awwalu man fazi', dan aku, kata Abu Hurairah, orang yang pertama kali terkejut. Yang pertama kali merasa khawatir. Fakharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun keluar untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu ha'itan lil ansar li Bani Najjar, hingga aku pun mendatangi sebuah ha'id. Ha'id itu maksudnya kebun yang dipagari, kebun yang dipagari, kebun kurma maksudnya. Lil ansar, milik kaum Ansar. Li Bani Najjar, yaitu milik Banu Najjar. Fadurtu bih hal ajidu lahu baban falam ajid, maka aku mengelilinginya, barangkali aku bisa mendapatkan pintu untuk masuk, dan ternyata tidak ada. Fa idza rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'itin min bi'rin kharijatin. Ternyata ada selokan yang masuk ke dalam kebun tersebut, dari sebuah sumur yang ada di luar. Di mana selokan ini memang untuk pengaliran air. Fahtafaztu, maka aku pun meringkuk untuk masuk. Tafaz itu begini, Pak. Jadi kita meringkaskan badan kita. Fadakhaltu, lalu aku pun masuk. Ternyata di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat. Wa qala Abu Hurairah, maka Rasulullah bersabda, apakah itu Abu Hurairah? Faqultu na'am ya Rasulullah. Aku berkata, iya wahai Rasulullah. Qala ma sya'nuk, ada apa dengan kamu? Qultu kunta baina adhhurina faqumta fa'atta'ta alaina fakhashina an tuqtata.
engkau tadi berada di tengah-tengah kami dan lalu engkau pergi, namun engkau lambat tidak pulang-pulang. Kami khawatir terjadi sesuatu pada dirimu. Fafazi'na, maka kami pun merasa ketakutan. Fakuntu awwala man fazi', dan aku yang pertama kali ketakutan. Fa'ataitu hadzal ha'id fahtafaztu kama yahtafizu tsa'lab. Maka aku mendatangi kebun ini, maka aku pun kemudian menyelinap masuk, ya melewati selokan itu seperti halnya musang. Wa haula'in nas wara'i, dan orang-orang ada di belakangku, mereka juga menyusul. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, wa'atani na'alai, sambil beliau memberikan kepadaku 2 sandalnya. Wa qala idhhab bi na'layya hatain, pergilah dengan membawa 2 sandalku ini. Faman laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Siapa saja yang kamu temui di belakang tembok ini yang ia bersyahadat la ilaha illallah, dalam keadaan ia yakin dalam syahadatnya, hatinya betul-betul yakin, maka berikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Fakana awwalu man laqitu Umar, maka Abu Hurairah pun pergilah membawa 2 sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kali aku temui adalah Umar. Ya. Faqala ma hatani na'lani ya Abu Hurairah. Lalu Umar bertanya, ini 2 sandal siapa ya Abu Hurairah? Faqultu hatani na'la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'athani bihima min man laqitu yashhadu an la ilaha illallah mustayaqinan biha qalbuhu basyartuhu bil jannah. Ini 2 sandal Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengutusku dengan membawa 2 sandal ini untuk memberikan kabar gembira kepada setiap yang aku temui yang dia bersyahadat la ilaha illallah dalam keadaan hatinya yakin. Aku berikan kabar gembira dengan surga, dengan jannah. Qala fadaraba Umar biyadihi baina thadiyai fakharatu listi. Maka Umar pun kemudian mendorong dadaku sehingga aku pun jatuh di atas pantatku. Faqala irji ya Abu Hurairah. Lalu Umar berkata, kembalilah kamu kepada Rasulullah ya Abu Hurairah. Faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun kembalilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajhashtu bukaan, maka aku pun menangis. Ya. Faraqibani Umar, sementara Umar mengikutiku di belakangku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Malaka ya Abu Hurairah?" Ada apa engkau hai Abu Hurairah? Ya, kenapa engkau menangis? Kau balik lagi? Faqultu laqitu Umar fa akhbartuhu billadzi ba'athani bih fa daraba baina thadiyya darbatan kharatu listi. Tadi aku bertemu dengan Umar dan aku mengabarkan sesuai dengan yang engkau kirim aku dengannya. Tapi Umar malah mendorong dadaku sehingga aku pun jatuh di atas pantatku. Lalu Umar berkata, "Irji, kembali engkau hai Abu Hurairah." Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya Umar, ma hamalaka ala ma sana'ta?" Hai Umar, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Qala ya Rasulullah,
bi abi anta wa ummi ab'atha Abu Hurairah bin 'alaika man laqiya yashhadu an la ilaha illallah mustayaqinan biha qalbuhu basyartahu bil jannah, ni basyarahu bil jannah, qala na'am. Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai jaminannya, apakah benar engkau mengutus Abu Hurairah dengan membawa 2 sandalmu, ya, untuk memberikan kabar gembira kepada siapa yang ia temui yang bersyahadat la ilaha illallah dalam keadaan hatinya yakin itu dengan surga? Kata Rasulullah, betul. Maka Umar berkata, fala tafa'al, jangan lakukan itu ya Rasulullah. Fa inni akhsya an yattaqilan nasu 'alaiha, karena aku khawatir nanti orang-orang mengandalkan syahadat saja dan tidak mau beramal. Yang penting 2 kalimat syahadat. Ya. Fakhallihim ya'malun, biarkan mereka beramal ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, fakhallihim, kalau begitu biarkan mereka. Iya. Hadis ini, akhi, kita ambil faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan dalilun ala bastin Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsahu li ashabihi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa berkumpul dengan para sahabatnya. Yu'allimuhum, dalam rangka untuk mengajarkan mereka ilmu. Wa yakhruju ma'ahum ilal hawaid, dan terkadang Rasulullah berjalan-jalan bersama para sahabat ke kebun. Wa yufiduhum, memberikan faidah ilmu kepada mereka. Wa hakadha yanbaghi li sahibil ilm an yahtama bi ta'limin nas wal khuruj lahum bima ladaihi minal khair liyansyurah. Demikian pula hendaknya seorang penuntut ilmu juga seorang yang alim demikian berusaha untuk mengajarkan manusia ilmu dalam berbagai macam kesempatan. Ya, keluar jalan-jalan bersama mereka, entah ke kebun misalnya, atau ke pantai misalnya, atau kemana misalnya, sambil kemudian mengajarkan kepada mereka apa? Ilmu. Ya. Demikian Rasulullah SAW. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, hirsus sahabah wa mahabbatuhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Betapa cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Haitsu khafu alaihi wa fazi'u fi talabi hina abta'a alaihim. Di mana para sahabat sangat khawatir terjadi sesuatu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah pergi untuk buang hajat dan ternyata kok lama nggak balik-balik, maka para sahabat langsung apa? Merasa khawatir. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, itu menunjukkan akan hirsuhum, mahabbatuhum, cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka generasi yang paling mencintai Rasulullah. Maka contohlah para sahabat, Pak, bagaimana mereka mencintai Rasulullah. Iya. Tidak seperti di zaman sekarang orang ngaku-ngaku mencintai Rasulullah SAW, tapi cara ibadahnya nggak sesuai dengan ibadah Rasulullah. Akhlaknya nggak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Akidahnya nggak ngikutin akidah Rasulullah. Cara beragamanya nggak ngikutin cara agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu caranya mencintai Rasulullah. Hakikat mencintai Rasulullah itu dengan ittiba. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum."
Katakan, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allah akan cintai kalian dan Allah akan ampuni dosa kalian. Itu dia ittiba. Ya, adapun sebatas mengklaim cinta Rasul, udah gitu ya, cuma setahun sekali. Itu pun dengan cara merayakan sesuatu yang Rasulullah tidak pernah rayakan. Ya. Apakah ada Rasulullah pernah merayakan kelahiran beliau, Pak? Apakah para sahabat ada merayakan kelahiran beliau, Pak? Tidak ada. Apakah para sahabat kurang cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak? Apakah ada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in atau imam madhab yang 4? Tidak ada. Karena itu baru muncul pada tahun 360-an. Dan yang pertama kali melakukannya juga dari Banu Fatimiyah. Ya. Maka dari itu lihat para sahabat, mereka lebih cinta kepada Rasulullah dari kita. Maka contohlah cara para sahabat dalam mencintai apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya, al-faidatu tsalitsah. Al-haditsu dalilun ala jawazi dukhulil insan milka ghairihi min duni idzni. Idza alima ridahu bidzalik. La siyama in kana li hajatin kama fa'ala Abu Hurairah hina dakhala al-haid wa lam yunkir alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bolehnya masuk ke kebun orang lain kalau kita yakin bahwa orangnya mengizinkan kita. Bolehnya kita masuk ke apa? Ya, kebun orang lain yang dipagari begitu kalau kita yakin bahwa pemiliknya mengizinkan. Kenapa? Karena di sini Abu Hurairah masuk. Sementara kebun itu kan dikelilingi oleh apa? Pagar. Abu Hurairah masuk. Ya, berarti Abu Hurairah masuk ke kebun milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Tapi kalau kita yakin bahwa pemiliknya akan ridho dan mengizinkan, enggak masalah. Tapi kalau dugaan kuat kita bahwa dia tidak mengizinkan, jangan. Makanya di sini Nabi tidak mengingkari perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa hadza ghairu mukhtassin bi dukhulil ard. Bal yajuzu lahul intifa' bi adawatihi wa akli ta'amihi wal hamli min ta'amihi ila baitihi wa nahwi dzalika min at-tasarruf alladhi ya'lam annahu la yashukku ala sahibihi. Dan ini tidak khusus sebatas masuk ke tanah orang. Namun boleh dia mengambil manfaat dari apa yang ada di situ berupa makanannya, misalnya kalau ada makanan. Ya, selama itu tidak menyusahkan pemiliknya. Kalau memang kita yakin bahwa pemiliknya ridho, mengizinkan. Hadza huwal madhhabus sahih. Dan inilah pendapat yang sahih kata Imam Nawawi. Alladzi alaihi jamaahirus salaf wal khalaf minal ulama. Dan ini pendapat jumhur salaf dan khalaf dari para ulama. Tapi ini syaratnya dipenuhi, Pak, ya. Syaratnya bahwa pemiliknya, ya kita yakin pemiliknya ridho, mengizinkan. Adapun kalau kita merasa pemiliknya tidak akan mengizinkan, jangan. Ya. Faedah yang keberapa? Yang keempat. Al-haditsu dalilun ala ta'yidil khabaril azim biqarinatin tu'akkiduh. Hadis ini merupakan dalil bolehnya menguatkan kabar dengan indikasi-indikasi yang menguatkannya supaya betul-betul yakin. Dari mana? Yaitu Nabi memberi Abu Hurairah apa? Sandal.
supaya orang yakin bahwa yang Abu Hurairah lakukan ini memang benar perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dari itu ini menunjukkan bahwa kita juga di dalam memberikan berita, kabar, kalau dikhawatirkan orang tidak percaya sama kita, maka kita berusaha untuk membawa argumentasi atau hal-hal yang membuat mereka yakin. Faedah yang kelima, fihi raddun ala ghulatir murji'ah al-qailina anna talaffuz bisyahadatain yakfi fil iman walau lam yusahibhu i'tiqadul qalbi. Ini bantahan terhadap gulatul murji'ah. Dimana gulatul murji'ah punya keyakinan bahwa iman itu sebatas mengucapkan 2 kalimat syahadat walaupun tidak diyakini dengan hati. Karena kan murji'ah itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama gulatul murji'ah, yang mengatakan bahwa iman hanya ucapan dengan lisan. Kelompok yang kedua, mereka yang punya keyakinan bahwa iman itu hanya keyakinan dengan hati. Adapun ucapan dengan lisan dan anggota badan tidak masuk kata mereka. Kelompok yang ketiga yang disebut dengan yaitu murji'atul fuqaha. Ini murji'ahnya Abu Hanifah. Mengatakan bahwa iman itu sebatas ucapan dengan lisan dan keyakinan dengan hati. Namun amalan dengan anggota badan tidak masuk. Jelas murji'ah, Pak, semuanya sepakat bahwa amalan itu tidak masuk bagian iman. Iya, dan ini jelas kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena kalau amal tidak termasuk iman, artinya apa? Artinya bahwa amal tidak mempengaruhi iman sama sekali. Artinya kalau kita berbuat maksiat, maka maksiat tidak mempengaruhi iman. Artinya kalau kita beramal soleh, berarti amalan soleh tidak menambah keimanan. Jadi menurut murji'ah apa? Orang fasik dengan orang mukmin sama aja. Selama mereka meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, selesai sudah, imannya sempurna udah. Ini jelas keyakinan yang menyesatkan, Pak. Nah, di zaman sekarang nih banyak kayak gini, Pak. Ya. Yang penting kan hatinya yang dijilbabin, walaupun nggak pakai jilbab. Nah ini dia bentuk murji'ah. Yang penting hatinya, walaupun orangnya nggak pakai jilbab, itu kan artinya apa, Pak? Seakan mengatakan yang penting iman itu di hati. Nah inilah gulatul murji'ah. Yang penting iman di hati. Kalau iman sudah ada di hati, selesai. Kamu nggak pakai jilbab, kamu mencuri, kamu korupsi, udah sempurna dah iman. La ilaha illallah. Iya. Sementara Allah dalam Al-Quran selalu mengiringi iman dengan amal saleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Faedah yang keenam yang bisa kita petik dari hadis ini, al-haditsu dalilun ala syiddati Umar wa hikmatihi wa si'ati fiqhih. Hadis ini dalil sebagai ketegasan Umar. Demikian pula hikmah dan kefakihannya yang dalam. Makanya pantas saja, Pak, kalau Umar dipuji oleh Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah pernah bermimpi tentang Umar, Pak. Kata Rasulullah SAW, ra'aitu ka'anni ashrabul laban. Iya. Aku bermimpi, aku melihat minum susu. Sehingga aku merasakan kenyangnya itu sampai ke kuku-kuku. Wa a'taitul fadlah Umar ibn Khattab, dan aku memberikan sisa susu itu kepada Umar bin Khattab.
Lalu para sahabat bertanya, apa takwilnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ilmu. Makanya tidak aneh Pak, banyak ayat-ayat Al-Quran turun atas usulan Umar bin Khattab. Turunnya ayat hijab, usulan Umar bin Khattab. Turunnya ayat tentang perintah sholat di belakang makom Ibrahim ketika setelah tawaf itu, usulan Umar bin Khattab. Ayat tentang larangan memohonkan ampunan, menyolatkan orang-orang munafik, usulan Umar bin Khattab. Masya Allah, kefakihan beliau luar biasa. Ya, karena keimanan beliau yang luar biasa itulah Pak, sampai setan aja takut sama Umar Pak. Kalau Umar melewati jalan, setan melewati jalan yang sama, minggir setan. Bukannya Umar yang minggir, setannya yang minggir Pak. Kalau kita mungkin kita yang lari terbirit-birit. Iya. Dan subhanallah Pak, di Masjid Nabawi itu ada pintu namanya pintu Umar bin Khattab. Dan orang-orang Syiah itu nggak mau masuk dari pintu Umar, Pak. Tak mau. Makanya para ulama di sana mengatakan semoga Allah merahmati Umar. Umar itu ditakuti oleh setan ketika hidup maupun mati. Iya. Artinya ya pahamlah. Iya. Kita lanjutkan ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah yang keberapa? Faedah yang ke-7. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa syarat mengucapkan la ilaha illallah yaitu hati kita benar-benar yakin. Hati kita benar-benar apa? Yakin. Makanya para ulama mengatakan bahwa la ilaha illallah ada 7 syarat. Syarat yang pertama apa? Ilmu. Syarat yang kedua apa? Yakin. Al-yakin al-munafi lisyak, yakin yang meniadakan keraguan. Yakin yang meniadakan keraguan, maka inilah yang diterima daripada syahadat la ilaha illallah. Makanya Rasulullah mengatakan mustayqinan biha qalbuh. Dalam keadaan hatinya benar-benar apa? Yakin. Berarti orang yang tidak yakin, orang yang ragu belum diterima la ilaha illallahnya. Iya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan bahwa jika ia mati di atasnya ia pasti masuk surga, pasti masuk jannah Pak, sebanyak apapun dosanya. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Umar Pak, dipahami salah ya. Seakan-akan ini hadis malah menggembosi orang yang suka berbuat maksiat. Seakan-akan hadis ini memberi angin segar kepada mereka. Karena siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dalam keadaan dia yakin hatinya, dia pasti masuk surga. Akhirnya apa? Oh, yang penting syahadat la ilaha illallah, yang penting gak berbuat syirik. Kalaupun saya banyak berbuat dosa, nanti juga bakalan apa? Ujung-ujungnya masuk surga. Udah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang mengakibatkan akhirnya orang bukannya taubat malah semakin kencang berbuat maksiat. Itu yang dikhawatirkan oleh Umar. Makanya Umar mengatakan, wahai Rasulullah, jangan engkau lakukan itu. Fa inni akhsya an yattaqilan nasu 'alaiha. Karena aku khawatir orang-orang nanti
ya, mengandalkan la ilaha illallah. Da'in nas ya'malun, khallihim ya'malun, biarkan mereka beramal ya Rasulullah. Jangan sampai gara-gara hadis ini salah paham mereka. Ini menunjukkan, Pak, ya pentingnya kita ketika menyampaikan ilmu itu, lihat siapa yang kita ajak bicara, siapa audien kita. Ketika yang kita ajak bicara ini orang-orang yang kita yakin akan paham, gak masalah, sampaikan. Tapi kalau yang kita ajak bicara ini orang yang khawatir malah jadi fitnah buat dia, jangan. Oleh karena itulah penting, Pak, menyampaikan ilmu itu di zaman sekarang harus dengan penjelasan sejelas-jelasnya. Supaya apa? Supaya tidak disalahpahami. Ya, supaya tidak apa? Disalahpahami. Ya. Baik, kita masuk hadis yang nomor 13. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ridfan nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa baini wa bainahu illa mu'khiratur rahli faqala ya Mu'adz bin Jabal qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik thumma sara sa'atan thumma qala ya Mu'adz bin Jabal ya Mu'adz bin Jabal ya Mu'adz bin Jabal qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik thumma sara sa'atan thumma qala ya Mu'adz bin Jabal qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik qala hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a thumma sara sa'atan thumma qala ya Mu'adz bin Jabal qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik qala hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalik qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala la yu'adzibuhum. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada antara aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali mu'khiratir rahal, yaitu tempat bersandar, karena kan di atas unta itu ada tempat duduknya, Pak, dan biasanya tempat duduknya itu ada tempat sandarannya itu, Pak. Yang disebut dengan mu'khiratur rahal, biasanya tingginya segini nih. Tingginya sekitar ya 30 cm lah. Ya. Lalu Rasulullah bersabda, hai Mu'adz bin Jabal, maka aku menjawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Ya, labbaik itu artinya apa? Aku menyahut panggilanmu ya Rasulullah. Wa sa'daik artinya dengan penuh kegembiraan. Kemudian Rasulullah pun berjalan sesaat. Kemudian Rasulullah bersabda, hai Mu'adz bin Jabal. Aku berkata labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Kemudian beliau pun berjalan sesaat. Kemudian beliau bersabda lagi, hai Mu'adz bin Jabal. Aku kembali berkata labbaik wahai Rasulullah wa sa'daik. Maka Rasulullah bersabda, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya yaitu agar mereka hanya beribadah kepadanya saja dan tidak mempersekutukannya sedikit pun juga. Kemudian beliau pun berjalan sesaat lagi, lalu bersabda, hai Mu'adz bin Jabal. Aku berkata labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Maka Rasul bersabda, tahukah kamu apa hak hamba atas Allah apabila mereka melakukan hak Allah? Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan, Allah tidak akan mengadab mereka. Ya. Dan dalam riwayat yang lain,
Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasulullah, "Afala ubasyiru bihin nas?" Boleh enggak ya Rasulullah, aku berikan kabar gembira ini kepada manusia? Apa kata Rasulullah? La, jangan. Fayattakilu, khawatir mereka hanya mengandalkan la ilaha illallah saja, tidak mau beramal. Ya. Baik Pak, dari hadis ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama yang bisa kita petik, hadis ini menunjukkan husnu ta'limin Nabi SAW, bagusnya cara mengajarkan ilmu dari Rasulullah SAW. Lihat, Rasulullah SAW tidak langsung mengatakan kepada Mu'adz, "Hai Mu'adz, hak Allah atas hambanya ini dan itu." Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dipanggil dulu, Pak. "Hai Mu'adz." Maka Mu'adz menjawab, "Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Jalan lagi, dipanggil lagi, "Hai Mu'adz." Kira-kira kalau dipanggil begitu, apa yang terjadi pada Mu'adz, Pak? Hah? Pasti Mu'adz akan merasa apa? Penasaran. Ada apa kok Rasulullah SAW sampai manggil 3 kali? Dan di saat itulah hati Mu'adz siap sekali untuk mendapatkan apa? Ilmu. Makanya beda Pak, kalau kita hanya sebatas tahu-tahu Rasulullah nyampaikan misalnya kepada Mu'adz, dengan Rasulullah manggil dulu 3 kali. Di situ pengaruhnya jauh lebih besar. Dan kekokohan ilmu tersebut untuk nempel di hati lebih kuat. Ya, ini tata cara ta'limnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kalau kita kumpulkan bagaimana tata cara taklimnya Rasulullah kepada para sahabat, luar biasa Pak. Ya, cara-cara Rasulullah menyampaikan ilmu kepada para sahabat itu. Faedah selanjutnya yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, ya, tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan akan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau membonceng Mu'adz di atas keledai. Ya. Hadis ini juga menunjukkan yang ketiga, jawazu rukub, ya, al-himar, bolehnya mengendarai keledai, wa irdafu al-akhar, dan memboncengkan seseorang di atasnya. Dan ini tidak termasuk menyiksa hewan. Jika memang hewan itu mampu untuk apa? Sanggup untuk membawanya. Adapun kalau kita tahu hewannya itu nggak sanggup, nggak boleh. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah selanjutnya, saudaraku sekalian, yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan tauhid. Itu bahwasanya hak Allah yang paling besar, yaitu tauhidullah azza wa jalla. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz, "Tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya?" Ya. Apa itu? An ya'budu wa la yusyriku bi syai'a. Yaitu mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ini dia hak Allah yang paling besar, yang hendaknya kita benar-benar perhatikan. Kita pelajari apa saja macam ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Perhatikan. Karena banyak orang tidak paham tentang hakikat syirik. Banyak orang menganggap syirik itu hanya sebatas menyembah patung, menyembah pohon.
Padahal ya akal Islam memalingkan ibadah kepada selain Allah, seperti ibadah hati, tawakal kepada selain Allah, seperti takut kepada selain Allah untuk memberikan manfaat atau mudarat kepada dirinya tanpa izin Allah. Ini sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Seperti yang mereka yang menyembelih untuk selain Allah, ini sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Pahami baik-baik apa itu syirik. Karena ini sangat berbahaya Pak untuk akhirat kita. Orang yang mati di atas kesyirikan jangan harap masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kata Allah, maka Allah haramkan dia masuk surga. Iya. Maka perhatikan, ini hak Allah Azza wa Jalla. Apa balasan bagi mereka yang melaksanakan hak Allah, Pak? Balasan bagi mereka yang melaksanakan hak Allah, yaitu mentauhidkan Allah, alla yu'adzibahum, bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat apa? Syirik. Semakin sempurna tauhidnya, semakin dia aman dari azab. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini apa? Syirik. Demikian yang Rasulullah tafsirkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulaika lahumul amnu, dan mereka itu bagi mereka keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan apa? Hidayah. Masya Allah. Maka semakin seseorang mentauhidkan Allah, semakin ia aman Pak, di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin kurang sempurna tauhidnya, semakin kurang aman dia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang cerdas itu Pak, itu orang yang benar-benar sangat memperhatikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikih yang paling agung itu adalah fikih tentang Allah Azza wa Jalla. Fikih tentang hak Allah Azza wa Jalla. Itu fikih yang paling agung Pak. Iya. Faedah selanjutnya ya akhi yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu adab orang yang ditanya dan tidak tahu jawabannya untuk mengatakan Allahu a'lam. Jadi kalau kita ditanya terus kita nggak tahu, jangan sok tahu. Banyak di antara kita ketika ditanya nggak tahu, takut disebut blow on. Takut disebut apa? Nggak tahu. Akhirnya apa? Maksa-maksain ngejawab padahal nggak punya ilmunya. Akhirnya apa? Sesat menyesatkan, selesai. Ini mengerikan Pak. Ya, makanya kalau kita ditanya tentang suatu perkara yang kita tidak tahu jawabannya, yang kita pikirkan ini tanggung jawabnya di akhirat loh. Semua jawaban-jawaban kita yang kita jawab itu pasti ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Apalagi ini urusan agama. Agama ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh sembarangan seenaknya jawab. Hanya sebatas dengan akal, ra'yu, pikiran, tidak berdasarkan dalil sama sekali dari Allah dan Rasulnya. Iya. Maka dari itu hati-hati saudaraku ya. Ini dia Mu'adz bin Jabal ketika ditanya, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Apa kata Mu'adz bin Jabal? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Iya. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Masya Allah.
Hadis ini juga kita ambil faedahnya akhal Islam yang bisa kita petik. Kata Al-Qadhi Iyad, fihi dalil ala annahu man katama ma khusyiya ad-darar fihi wal fitnah mimma la yahtamilu aqlu kulli ahadin. Ya. Hadis ini merupakan dalil bolehnya menyembunyikan ilmu jika dikhawatirkan akan muncul fitnah dan kurang dipahami oleh orang yang kita sampaikan padanya ilmu. Boleh, Pak. Atau mungkin dengan ucapan yang lebih bagus, menunda penyampaian ilmu. Karena kan masalahnya menyembunyikan ilmu kan dilarang oleh Allah, Pak. Allah mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu dengan siksa yang keras. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Kira-kira hadis ini bertabrakan enggak dengan ayat itu, Pak? Kata para ulama enggak. Iya. Karena yang dimaksud dengan hadis ini adalah boleh kita tidak menyampaikan ilmu kalau khawatir akan muncul mudarat yang lebih besar. Adapun kalau tidak dikhawatirkan muncul mudarat yang lebih besar, tetap wajib kita menyampaikan apa? Ilmu. Ya. Dan ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Ya, makanya kita letakkan ilmu kepada siapa, Pak? Kepada orang yang berhak menerimanya. Kita berikan ilmu kepada siapa, Pak? Kepada orang yang menginginkan ilmu. Adapun kepada orang yang tidak menginginkan ilmu, percuma antum sampaikan juga nggak bakalan didengar sama dia. Makanya banyak ulama di zaman dahulu ya mensyaratkan majelis taklim yang boleh dihadiri oleh yang boleh hadir di majelis taklimnya hanyalah orang yang hafal buku ini dan itu. Wah, itu syaratnya berat, Pak. Kayak Imam Malik. Imam Malik tuh majelis taklimnya syaratnya apa? Yang boleh ikut majelis taklim Imam Malik yaitu yang sudah hafal Muwatta di luar kepala. Ngelotok. Kalau belum hafal nggak boleh duduk di majelisnya beliau. Ya kalau kita kasih syarat begini di zaman sekarang, waduh, nggak pada menuntut ilmu, Pak. Udahlah semangat kita lemah. Iya. Udah kita kasih syarat yang berat sekali. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.